Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membuat video review jurnal internasional yang berjudul tentang Adam Smith Hardness Testing on Large Rock Sample Canvan-Losot Quarry Case Study, yaitu pengujian kerasan Smith yang diadaptasi pada sampel batuan besar studi kasus tambang Canvan Selatan di Kroasia. Next. Jadi review jurnal ini merupakan tugas mata kuliah dari mata kuliah material teknik yang diampu oleh Pak Karnadi STMT. Kami dari kelompok 1 kelas DI 22B, ada saya sendiri Aditya Gumilang Pratama sebagai presenter, lalu Alvina Wildalianti sebagai presenter, Bagas Dirgantara sebagai presenter, dan Nurul Fadilah sebagai presenter. Next. Dalam review jurnal ini yang bertemakan testing material akan ada beberapa poin yang akan dibahas. Di antaranya ada abstrak, latar belakang, metode penelitian yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan, kelebihan, dan kekurangan. Dimana abstrak sendiri akan dibahas oleh saya, latar belakang akan dibahas oleh saya, lalu metode penelitian akan dibahas oleh Saudara Bagas Dirgantara, lalu untuk hasil penelitian akan dibahas oleh Saudari Nurul Fadilah, dan yang terakhir kesimpulan, kelebihan, dan kekurangan akan dibahas oleh Saudari Alvina Wildalianti. Oke, next. Abstrak. Abstrak merupakan isi ringkasan atau ikhtisar dari sebuah jurnal yang akan dibahas. Dalam abstrak jurnal ini membahas tentang potensi penggunaan uji kerasan dengan menggunakan Smith yang tidak memerlukan banyak persiapan awal dan mudah dilakukan dalam pembuatan batu-batuan secara komersial di tambang. Artinya potensi pengujian uji kerasan menggunakan alat uji kerasan, yaitu dengan palu Smith. Anjuran sebelumnya untuk pengujian kekerasan bahan batuan dengan menggunakan palu Smith pada material batuan secara khusus terkait dengan pengujian yang dilakukan untuk tujuan pengujian geomekanik. Mereka di sini adalah para peneliti. Sebagian besar merujuk pada sampel yang lebih kecil, tetapi pengujian batuan komersial memiliki beberapa karakteristik atau ciri khas, terutama karena melibatkan potongan besar batuan yang secara teknis harus diuji di area yang lebih luas. Oke, next. Latar belakang. Latar belakang pada jurnal ini adalah kekerasan adalah ukuran ketahanan suatu bahan terhadap deformasi elastis plastik yang terlokalisasi. Uji kekerasan biasanya didasarkan pada kemampuan satu mineral untuk menggores mineral lainnya, dan banyak juga metode yang berbeda yang telah dikembangkan. Metode yang paling umum untuk menentukan kekerasan material batuan adalah dengan menggunakan palu Smith, yang pada awalnya dikembangkan hanya untuk menentukan kekuatan beton dan sekarang bisa digunakan untuk berbagai macam batuan lainnya. Baik, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saya. Di sini kita akan membahas metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan eksperimen lapangan yang juga harus disesuaikan dengan ukuran sampel yang tidak kecil tetapi besar. Dalam hal ini kita melakukan tes kekerasan batu yang digunakan juga ukurannya beragam dari yang kecil sampai yang besar. Oleh karena itu, prosedur yang melibatkan beberapa langkah telah dikembangkan. Di sini ada 4 langkah yang kita lakukan. Yang pertama, selection of the block to be tested, artinya penggalian blok batu yang akan diuji. Yang kedua adalah bulk and scatter test method, yang artinya pengujian curah dan difusi. Yang ketiga ada analysis of the result, artinya menganalisa hasil uji blok batu.
Dan yang terakhir ada selection of the test method, artinya memilih metode pengujian. Lanjut. Di sini ada 4 langkah. Step pertama, langkah pertama adalah memilih blok yang cukup cocok untuk pengujian. 9 blok dari masing-masing 5 lapisan diuji dan permukaannya harus dipotong dengan mesin yang berbeda. Lalu ada step kedua. Langkah kedua, metode pengujian curah dan difusi dikembangkan sehingga permukaan yang berbeda dapat diuji dengan metode ini. Metode di sini artinya metode yang identik dengan semua uji kekerasan Smith. Dalam metode ini 20 pukulan palu dikumpulkan tersebar di seluruh permukaan blok. Selanjutnya ada step 3. Langkah ketiga adalah analisis hasil yang diperoleh. Setelah blok komersial diperiksa, hasil pengujian dianalisis secara statistik. Dan yang terakhir ada step keempat. Langkah keempat adalah pemilihan metode pengujian yang paling tepat. Dari uji kekerasan ini, kita pilih untuk menggunakan metode pengujian mana yang tepat. Baik, saya Nurul Fadilah akan melanjutkan presentasi tentang hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini, para penulis jurnal ini mengembangkan metodologi untuk mempelajari sampel besar dalam bentuk metode pengumpulan data yang tersebar. 40 balok yang lebih besar diperiksa, yang permukaan sambungannya dipotong dengan gergaji mesin dan gergaji kawat. 160 pengujian dilakukan, dan hasil dari setiap pengujian dihitung berdasarkan rata-rata dari 20 pukulan dengan palu Smith. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua parameter statistik pengolahan hasilnya hampir sama, dan metode sebar merupakan metode pengumpulan data yang valid untuk sampel batuan yang besar. Penelitian ini memeriksa berbagai permukaan blok yang diproses dan menemukan bahwa kekerasan Smith, yaitu 7%, lebih rendah pada permukaan yang kasar dibandingkan dengan permukaan yang halus. Next. Kemudian, penelitian ini membandingkan kekerasan material batu dengan sampel kecil dari lapisan 1, 2, 4, dan 5. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua hasil berada di atas nilai maksimum yang diperoleh pada penelitian sebelumnya. Para penulis merekomendasikan penggunaan kekerasan Smith sebagai indikator sederhana untuk kualitas seragam dari setiap potongan blok komersial di tambang. Kemudian jurnal ini juga memberikan kontribusi pada penerapan perangkat sederhana, yaitu palu Smith, yang dapat digunakan dengan mudah dan dapat diandalkan pada permukaan potongan blok komersial tanpa pengaplasan tambahan, sehingga lebih mudah untuk menentukan kualitas yang seragam dari balok yang diproduksi. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang hasil penelitian. Selanjutnya akan dibahas oleh Alvina. Baik, saya Alvina Rudalyanti akan menjelaskan tentang kesimpulan, kelebihan, dan kekurangan dari jurnal penelitian ini. Kesimpulannya yaitu, setelah dilakukan penelitian, dapat diambil kesimpulan tambang Kanvana Selatan memiliki kekerasan seragam sebesar 76,34 untuk lapisan 1, 76,62 untuk lapisan 2, 76,54 untuk lapisan 3, 77,08 untuk lapisan 4, dan 76,92 untuk lapisan 5. Metode penelitian sebar adalah metode pengumpulan data yang valid untuk menentukan kekerasan Smith dari sampel batuan besar. Metode yang diusulkan memperhitungkan daya tahan dan tidak meningkatkan konsumsi energi.
Tetapi, nilai yang lebih rendah hingga 8,7% dapat diharapkan untuk permukaan yang dipotong dengan gergaji mesin. Penelitian ini harus diarahkan untuk membangun model untuk mengevaluasi kekuatan tekan uniaksial yang ditentukan menurut standar Eropa. Tekan uniaksial merupakan penekanan uniaksial yang dilakukan terhadap contoh batuan yang sudah diperkecil berbentuk balok, merupakan uji sifat mekanik yang paling umum digunakan. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan dari jurnal ini adalah kelebihannya, penelitian ini adalah alat yang digunakan dalam penelitian berupa pengujian pada lapangan langsung. Penulisan jurnal sudah sangat sistematis dan di jurnal ini sudah disertai dengan data-data yang relevan. Untuk kelemahannya yaitu jurnal ini ada sedikit kata-kata yang kurang dimengerti ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.